Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Hari ini kita ada di chapter ketiga, yaitu di chapter ketiga ini nanti kita tidak akan belajar kelas kata yang baru, tapi kita akan memperdalam materi mengenai kata kerja atau verb. Kenapa? Karena eh, kemungkinan besar nanti ketika teman-teman tes, pasti teman-teman menemukan kata kerja atau verb yang berakhiran dengan ed. Jadi verb itu ditambahi dengan ed. Nah, verb yang ditambahkan dengan ed itu bisa saja verb 2, dia predikat, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 3 berarti dia bukan predikat, ya, teman-teman. Nah, gimana cara menentukannya? Hari ini kita akan pelajari. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke chapter ketiga, kita review dulu materi kita hari pertama sampai hari kedua, ya. Jadi di hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar mengenai kalimat yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat, ya teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1 atau verb SIS untuk fakta atau present, kemudian verb 2 untuk sejarah atau lampau, ya. Kemudian ada auxiliary sama verb. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemudian verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 itu bukan predikat. Nah, sekarang masalahnya adalah di dalam bahasa Inggris, teman-teman, verb 2 dan verb 3 itu kebanyakan bentuknya sama. Jadi verb yang ditambahkan ed itu kebanyakan bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, hari ini kita akan belajar caranya menentukan apakah dia itu verb 2 atau dia itu verb 3. Ya. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Misalnya ada 2 subjek, 2 predikat nggak apa-apa. Syaratnya harus ada 1 conjunction atau kata hubung, ya. Dan conjunction itu dibagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Yang pertama ada conjunction dari golongan fanboys. Oke. Yang kedua ada yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so. Oke, dan selain conjunction for, and, nor, but, or, yet so, itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali. Oke, teman-teman, yang kemarin sudah kita sebutkan beberapa ya di antara berikut ini. Nah, masalahnya adalah kenapa sih fanboys atau for, and, nor, but, or, yet so ini dibedakan dari conjunction yang lain? Karena penggunaannya beda ya teman-teman. Penggunaan bedanya adalah fanboys itu tempatnya selalu di tengah, tidak bisa di awal kalimat. Sedangkan yang selain fanboys itu bisa di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Oke, jadi nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah ya teman-teman. Jadi ada 3 variasi. Jadi dia bisa berbentuk subjek predikat conjunction subjek predikat atau subjek conjunction subjek predikat predikat atau conjunction subjek predikat koma subjek predikat seperti itu. Dan yang terakhir conjunction yaitu yang fanboys ya teman-teman, itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Oke, jadi untuk fanboys dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Ya, contohnya nomor 1 sampai 5 kemarin. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, contohnya nomor 6 kemarin. Oke. Nah, kemudian ada catatan tambahan, ketika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama ya, teman-teman, atau sebutannya paralel. Ya. Nah, contoh yang salah itu di dalam kotak di bawah itu, jadi incorrect atau salah. Kenapa? Karena conjunction-nya tidak menghubungkan yang sama, yaitu di kalimat I like coffee and happy. Saya menyukai kopi dan bahagia atau senang. Nggak enak didengar juga ya. Nah, di situ kesalahannya adalah ada fanboys and yang mana setelahnya kata sifat tapi sebelumnya kata benda. Nggak ada kata sifat sama sekali. Dan berarti disitulah and tidak menghubungkan yang sama. Maka kesalahannya di situ. Ya, jadi happy-nya harus diganti dengan kata benda yang lain karena itu tempatnya objek setelah predikat like. Oke, jadi misalnya kalau mau dibenarkan ya I like coffee and milk misalkan, atau I like coffee and snack. Nah, misalkan ya, dan sebagainya.
Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama dan hari kedua, teman-teman. Sebelum kita materi hari ketiga, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Halo Kak, mau tanya. Ya, silakan, Mister. Untuk apa NOR itu mungkin saya kurang paham ya, mungkin diberikan contoh tentang NOR. Oke. Nah, pertanyaan tentang NOR. Nah, NOR ini kenapa saya warnai beda, teman-teman? Karena ada penggunaan khusus. Ya, penggunaan khususnya apa? Penggunaan khususnya adalah NOR ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Subjek predikat setelahnya NOR itu dibalik. Jadi nggak boleh subjek predikat, tapi predikatnya dulu, baru subjeknya. Oke. Untuk contohnya, saya akan mengirimkan gambar di grup, teman-teman. Sebentar, saya carikan dulu ya hasil pencarian dari NOR. Kemudian, oke. Boleh dicek di grup WhatsApp ya, teman-teman. Saya barusan mengirimkan gambar di situ. Dan ada salah satu NOR, penggunaan NOR yang saya lingkari ya. Silahkan teman-teman, sudah keluar belum teman-teman gambarnya? Oke, sudah Kak. Sudah ya. Nah, itu silahkan dibuka. Itu adalah hasil pencarian NOR ya, teman-teman. Jadi NOR itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya NOR itu harus dibalik. Jadi bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Atau nama istilahnya adalah inversi. Materi kita hari keempat, besok. Ya, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah, I don't expect children to be rude, koma, nor. Nah, setelah kata nor itu bukan langsung subjek I, tapi ada auxiliary yaitu do, teman-teman. Oke, jadi itulah spesialnya conjunction nor. Jadi saya ulangi lagi, nor itu kenapa saya warnai sendiri beda dengan yang lain, karena ada penggunaan khususnya. Nor ini ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini nanti diinversi atau dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Brother. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke Kak, clear. Oke, dapat ya. Ya. Untuk lebih dalamnya besok kita akan pelajari di bab namanya inversi ya, teman-teman. So, chill, oke, chill out first. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke materi hari ketiga, yaitu mengenai kata kerja. Jadi cara membedakan apakah verb itu dia verb 2, apakah dia verb 3. Kalau teman-teman menemukan verb yang berakhiran dengan ed. Oke. Jadi gini, kata kerja, teman-teman, atau verb, itu secara makna, jadi harus diartikan dulu ya. Kita nanti akan tahu apakah dia itu aktif ataukah dia pasif. Oke, teman-teman. Jadi ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Nah, apa itu kata kerja aktif? Apa itu kata kerja pasif? Nah, untuk menjelaskan pengertiannya, saya akan menggunakan contoh ya. Yang aktif dulu, contohnya adalah the man bit a crocodile last night. Seorang pria menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, di situ disebut aktif. Kenapa? Karena kata bendanya atau subjeknya di situ yang di depan itu melakukan, dia aktif melakukan predikatnya. Makanya predikatnya disebut verb aktif. Ya, karena dia yang melakukan adalah kata bendanya. Nah, tapi kalau yang pasif, jadi bit itu verb 2 ya, teman-teman. Kalau yang pasif contohnya adalah the man was bitten by a crocodile last night. Pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Nah, di situ kalau dilihat digigit predikatnya. Kata bendanya bukan yang melakukan, teman-teman. Justru dia yang kena. Dia diem, tapi dia kena. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata kerja pasif. Dan di bahasa Inggris, kata kerja pasif itu selalu menggunakan verb 3. Entah itu di predikat ataupun di selain predikat atau yang bukan predikat. Ya, mungkin beda bentuk saja. Nanti kita akan pelajari. Oke. Dan
Pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Bisa dilihat di situ yang aktif tadi setelahnya kata bit ada a crocodile, seekor buaya. Nah, itu objeknya. Karena dia aktif boleh punya objek. Nah, tapi kalau pasif, contohnya setelah yang the man was beaten, itu ada preposisi by. Ya, preposisi diikuti kata benda setelahnya ditarik satu garis menjadi keterangan, dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek cuma noun, kalau nggak gitu pronoun. Oke, nah itu adalah aturan pasif. Ya, jadi cara kenapa kata kerja itu dinamai aktif dan pasif itu seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita pelajari bentuknya di dalam kalimat. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat ya, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb, itu predikat. Oke, waktu saya menjelaskan tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb. Nah, kata kerja di predikat ini ada yang aktif, ada yang pasif, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata kerja verb 1, verb SIS, verb 2, ataupun auxiliary verb, semuanya artikan aktif ya, kecuali jika auxiliary verbnya itu berupa to be yang diikuti sama verb 3. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada to be diikuti verb 3, artinya nanti jadi pasif, jadi di, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh ke kalimat, misalnya Diana eats rice, Diana makan nasi. Nah, di situ kalau dipasifkan nanti, rice is eaten by Diana. Nah, di situ ada to be yaitu is. Kemudian verb 3-nya adalah eaten. Ya, teman-teman, pasif tidak boleh punya objek, makanya setelahnya ada by-nya. Seperti itu preposisi. Oke, merubah Diana menjadi keterangan. Nah, contoh kedua. Diana has eaten rice. Nah, di situ memang verb 3 ya, teman-teman, tapi hati-hati. Verb 3 kalau auxiliary sebelumnya itu has, ya, kalau nggak gitu have, kalau nggak gitu had, intinya keluarganya have ya, yaitu have, has, atau had, diikuti verb 3 itu aktif, artinya sudah bukan pasif. Yang pasif itu to be diikuti verb 3. Oke, teman-teman. Jadi kalau Diana has eaten rice, artinya Diana telah atau Diana pernah nyicipin nasi atau pernah makan nasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipasifkan gimana? Bisa, teman-teman. Jadinya rice, kemudian has-nya tetap ya. Jadi rice has. Nah, to be-nya dimasukkan. Karena setelah has ini harus verb 3, memang gandengannya auxiliary have itu verb 3 ya, teman-teman. Kalau mau dimasukkan to be-nya harus dirubah menjadi bentuk ketiga. Jadinya been. Makanya rice has been, baru verb 3 yang kata kerjanya itu, yang diartikan pasif itu ya, has been eaten by Diana. Nanti kalau diartikan, nasi pernah dimakan oleh Diana. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kata kerja yang dia adalah aktif dan dia adalah pasif di predikat. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke bentuk kata kerja yang bukan predikat dan dia aktif atau pasif. Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba tes nih, teman-teman paham atau enggak. Misalnya nih, saya punya kalimat seperti ini. Sorry teman-teman. I need those scissors. Kata kerja need di situ aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif ya, good. Karena yang melakukan adalah I, subjeknya, kata bendanya. Oke, nah ini kalau dipasifkan nanti jadinya adalah those scissors. Nah, masih ingat pasif itu selalu membutuhkan to be sama verb 3 kalau tempatnya di predikat. Nah, di sini kan need-nya tadi predikat. Mau kita rubah jadi pasif, jadi carikan to be-nya dulu. To be untuk jamak yaitu those scissors adalah are ya. Kemudian verb 3 dari need adalah needed. Nah, seperti itu. Nanti kalau I-nya mau ditaruh ke belakang bisa kasih ini ya. By me. Nah, nanti kalau diartikan gunting itu diperlukan atau dibutuhkan oleh saya. Nah, yang membutuhkan bukan si gunting, tapi gunting itu di subjek itu hanya dia diem, teman-teman ya. Dia yang kena malah. Itulah yang disebut dengan pasif. Dan bentuknya selalu to be verb 3 kalau tempatnya di predikat.
Selain to be verb 3 itu aktif. Oke, teman-teman. Dan to be pasti ketemunya verb 3 kalau ada ed. Tidak mungkin to be ketemu verb 2 ya, teman-teman. Saya ulangi lagi. To be kalau ada ed verb di setelahnya pasti itu verb 3. Oke, bukan verb 2 seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Sorry, Mister. Ya, silakan Miss. Berarti yang untuk pasif itu, maksud saya, berarti yang membedakan aktif sama pasif itu irregular verb-nya ya, irregular sama regular verb-nya. Karena kan tadi contohnya itu need sama needed. Berarti kan itu irregular kan, karena akhirannya ed, itu dijadikan pasif. Oke, regular irregular itu artinya apa sih Miss? Regular itu artinya apa? Yang tidak berurutan sama yang berurutan. Bukan berurutan tapi beraturan. Regular Beraturan, itu ya. beraturan sama tidak beraturan. Nah, mungkin untuk konsep nama dalam grammar itu ya, verb, regular verb sama irregular verb itu untuk pembentukan kata kerja, teman-teman. Jadi kata kerja misalnya verb satunya apa, nanti verb 2-nya apa, terus verb 3-nya itu apa. Nah, ini ada namanya regular sama irregular. Regular dulu yang beraturan. Beraturan itu nanti dia cukup nambahkan ed aja. Contohnya tadi ada kata need. Need itu verb 2-nya adalah needed. Verb 3-nya adalah needed. Sama. Oke. Nah, tapi untuk yang irregular atau yang tidak beraturan, itu yang tidak pakai ed. Ada dua, teman-teman. Ada yang berubah bentuk, contohnya adalah membeli, itu buy. Verb 2-nya adalah bought, bukan buyet ya, teman-teman. Sama, bought, verb 3-nya. Oke, ada juga yang bentuknya tetap tidak berubah. Verb 1, verb 2, verb 3 sama. Contohnya adalah memukul, yaitu hit. Hit. Kemudian hit. Seperti ini, Miss. Nah, tadi mungkin bisa diulang pertanyaannya tadi gimana? Yang aktif sama pasif tadi. Kan tadi yang aktifnya itu I need those scissors. Iya. Ya, terus dijadikan pasif, those scissors are needed. Oke. Misalkan Berarti those scissors are needed. Iya. By me. Terus By me. berarti Betul. kan yang pasifnya itu irregular kan? Needed ditambahan ed. Kalau yang ditambah ed tadi regular atau irregular? Regular. Regular ya. Nah, ini regular. Berarti maksudnya Miss, apakah kalau pasif itu harus regular gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita lari ke contoh yang saya buatkan tadi, Miss. Eaten itu regular atau irregular? Irregular. Irregular karena dia tidak pakai ed. Bisa nggak dipasifkan? Bisa. Bisa ya. Nah, berarti kesimpulannya gimana? Oh iya. Ya, jadi semua irregular bisa jadi. Iya, jadi gini teman-teman. Jadi pembentukan itu tidak menentukan apakah dia aktif pasif. Oke, jadi pembentukan irregular-regular itu hanya bagaimana caranya kita membuat verb 1 itu apakah berubah menjadi verb 2, bagaimana berubah menjadi verb 3 itu bagaimana. Tapi itu tidak menentukan aktif pasif. Yang menentukan aktif pasif adalah apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Ya, teman-teman. Jadi gini, kalau yang pasif itu, kalau yang aktif dulu ya. Yang aktif ini teman-teman menemukan ini semua. Ini artinya aktif, teman-teman. Oke, kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be. To be itu is, mr, kalau nggak gitu was, were, be, been, sama being. Ya, teman-teman. Kemudian diikuti verb 3. Nah, itu pasif. Tapi selain to be verb 3, itu dia aktif. Ya, misalnya ada have verb 3. Misalnya tadi yang contoh kedua ini ya, teman-teman. Ada have verb 3. Memang have itu gandengannya verb 3. Auxiliary have gandengannya verb 3, teman-teman. Tapi have verb 3 itu bukan pasif. Dia adalah aktif. Kenapa? Karena have itu bukan to be, teman-teman. Oke, dia memang auxiliary tapi bukan to be. Auxiliary itu ada 4. Oke, yang pertama do, does, did. Yang kedua adalah to be. Yang ketiga adalah have. Yang keempat adalah modal. Nah, itu ada keempat auxiliary. Nanti auxiliary kita akan pelajari di hari
7 ya teman-teman ketika kita membahas keterangan seperti itu. Oke. Nah, intinya kalau teman-teman tidak menemukan to be verb 3 berarti dia aktif. Tapi kalau teman-teman menemukan to be verb 3 berarti dia pasif seperti itu. Gimana? Apakah masih ada yang bingung atau belum dapat? Untuk pembentukan maksudnya jadi bedakan bentuk dan pembentukan ya, teman-teman. Bentuk itu adalah verb 1, verb 2, verb 3. Jadi bentuknya verb itu ada 5. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb ses. Itu bentuk. Tapi pembentukannya itu ada 2. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, yaitu regular sama irregular tadi. Kalau pembentukan tidak menentukan apakah dia aktif pasif, tapi kalau bentuk, ya dia menentukan aktif pasif. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dulu? Untuk regular irregular bagi teman-teman yang baru dengar, saran saya nggak usah diingat-ingat ya teman-teman. Kenapa? Karena itu tidak terlalu dipertanyakan di TOEFL. Oke. Jadi itu tidak masuk ke dalam cakupan bahasan kita seperti itu. Dapat ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke jenis kata kerja yang bukan predikat. Oke? Karena kemarin ada tuh kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang bukan predikat ya. Nah, kata kerja yang bukan predikat itu juga ada yang aktif, juga ada yang pasif, teman-teman. Kalau dia verb ing, dia aktif. Kalau dia verb 3, dia pasif. Nanti artinya ada yang-nya, mungkin ketambahan seperti itu. Atau kalau gerund ya nggak usah ditambahkan yang. Masih ingat gerund kemarin adalah verb yang dia berubah jadi kata benda, yaitu verb ing. Oke, tapi kalau verb 3 pasti kalau dia berdiri sendiri ada yang-nya nanti. Oke, karena dia jadi kata sifat. Jadi contohnya eating itu artinya yang memakan. Kalau eaten artinya adalah yang dimakan. Contoh kalimatnya seperti ini, yang eating dulu ya. The girl eating rice at the table is Diana. Kalau diartikan, gadis yang memakan nasi di meja itu adalah Diana. Seperti jadi yang memakan nasi di situ boleh punya objek karena dia aktif, teman-teman. Oke, dan pertanyaan saya ke teman-teman, di kalimat ini predikatnya yang mana, teman-teman? That's right. Predikatnya adalah is ya, bukan eating. Kenapa? Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan kalau verb ing itu dia pasti aktif ya, teman-teman. Nah, tapi kalau ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat dan artinya pasif. Kalau di predikat tadi kan to be verb 3. Kalau yang di non predikat atau selain predikat, yang pasif itu adalah verb 3-nya saja. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan verb 3 berdiri sendiri tidak boleh ada objek setelahnya. Oke, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah the food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Seperti itu. Nah, predikatnya yang mana kalimat ini? Sama ya, yaitu yang is good. Hati-hati, eaten bukan predikat karena dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary. Kalau ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya adalah pasif dan nggak boleh ada objeknya. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu to verb 1. To verb 1 itu artinya adalah aktif ya, teman-teman. Contohnya to eat itu artinya untuk makan. Nah, tapi preposisi to yang diikuti verb setelahnya itu juga bisa dipasifkan. Nanti verb 1 setelahnya kita jadikan verb 3, sebelumnya kita kasihkan be. Jadinya to be eaten. Oke, contohnya adalah we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sebuah sendok untuk memakan sup ini. Nah, itu punya objek karena dia aktif. To verb 1, ya. Nah, tapi kalau yang pasif contohnya adalah the rice is ready to be eaten. Nasinya sudah siap untuk dimakan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk pasif dan aktif di predikat dan di bukan predikat, teman-teman. Oke, jadi kalau disimpulkan, kalau teman-teman menemukan dari verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, semuanya artikan aktif dan dia predikat.
kecuali jika auxiliary verbnya itu berupa to be verb 3. Dia artinya pasif dan be verb 3 nggak boleh punya objek, ya teman-teman. Nah kemudian kata kerja yang nggak bisa jadi predikat ada 3, verb ing, verb 3 sama to verb 1. Verb 3 saja yang dia pasif. Kalau selain verb 3 atau to be verb 3 semuanya aktif. Seperti itu. Jadi pasif itu bentuknya terbatas teman-teman. Seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke catatan tambahan. Silahkan teman-teman. Tanya Kak. Boleh, silahkan brother. Ya untuk non predikat itu tidak bisa menjadi kalimat pasif ya Kak. Gimana? Sorry. Untuk yang non predikat yang verb ing, verb 3, terus sama to verb 1 itu tidak bisa untuk menjadi kalimat pasif ya Kak. Maksudnya kalimat pasif? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalimat pasif gimana? Maksudnya kan tadi saya jelaskan kalau dia verb 3 berdiri sendiri itu pasti dia pasif. Artinya pasif ya. Tapi kalau dibilang kalimat pasif, nah ini yang saya bingung karena pasif aktif itu di kata kerjanya, teman-teman. Oke, jadi apakah kata kerja itu aktif? Apakah dia pasif? Seperti itu. Oke. Dapat ya? Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada atau saya tulis teman-teman kesimpulannya ya. Bentuknya pasif itu terbatas. Kalau dia predikat pasif ya, karena ini saya taruh di bawahnya pasif, itu cuma be verb 3. Kalau teman-teman menemukan ada be verb 3, berarti dia pasif. Nah, mungkin to be-nya nanti bervariasi, bisa is, MR, kalau nggak gitu was, were, kalau nggak gitu be, kalau nggak gitu been, kalau nggak gitu being. Intinya ada keluarga to be sebelum verb 3, itu berarti dia pasif. Oke, itu predikat. Tapi kalau yang bukan predikat atau non predikat tadi, bentuknya ada 2, ya. Dia antara verb 3 dan sorry, saya tulis di sini aja, dan to be verb 3. Seperti ini, teman-teman. Sorry, verb 3. Seperti ini, ya. Jadi selain ini berarti aktif semuanya. Oke, teman-teman, jelas selain be verb 3, kemudian verb 3 dan to be verb 3, berarti dia semuanya aktif. Seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Aktif itu boleh punya objek, ya teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti menemukan ada verb 2 atau verb ed berarti dia verb 2 kalau aktif. Kalau pasif dia berarti verb 3. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Itu kalau misalnya the food eaten by Diana, right there is rice. Itu udah kalimat asli atau aslinya the food which is eaten gitu nggak? Oke, good. Jadi caranya bilang yang, teman-teman, itu ada 2. Kita bisa pakai conjunction, atau kita juga nggak pakai conjunction nggak apa-apa. Ya, kalau pakai conjunction ya pakai which, atau pakainya kalau orang ya pakainya who, atau kalau dua-duanya bisa pakai that. Seperti itu untuk bilang yang. Ya, nah tapi untuk yang di itu maksudnya kalau conjunction subjek predikat itu bisa dipendekkan, teman-teman. Kalau dia aktif ya verb ing aja. Oke, atau saya tulis aja contohnya ya. Misal saya punya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya membeli sebuah Ferrari kemarin, misalkan teman-teman. Ferrari aja ya, karena merek takutnya nanti kira saya endorse. Saya membeli sebuah Ferrari kemarin. Contoh ya teman-teman. Nah ini kalimatnya aktif, ya kan? Ini ada yangnya ya. Tadi saya membeli Ferrari, misalkan, saya rubah kalimatnya. Saya membeli sebuah Ferrari yang yang sedang dipinjam gitu ya, atau yang dipinjam oleh Mr. P saat ini kemarin. Maksudnya gini, saya membeli sebuah Ferrari kemarin yang saat ini itu dipinjam oleh Mr. P, Ferrarinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau di Inggris kan ini ada 2 alternatif. Teman-teman boleh bilang, teman-teman boleh bilang, I bought a Ferrari, atau pakainya the ya, karena ada penjelasnya. Jadi the Ferrari bisa pakai which,
Mr. P bought, atau kalau pasif ya which is bought. Sorry, dipinjam, which is borrowed by Mr. P now yesterday. Seperti ini bisa jadi pakai which is borrowed, teman-teman. Ini namanya kalimatnya adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Hanya nama aja. Intinya kalimat ini punya 2 subjek, 2 predikat, oke? Nah, tapi bisa kita untuk bilang yang itu tidak pakai which is nggak apa-apa, teman-teman. Itu nanti pemendekan yang akan kita pelajari hari ke-10. Oke. Intinya boleh kita bilang verb 3 aja boleh. Jadi nanti kita bisa bilang I bought the Ferrari borrowed by Mr. P now yesterday. Seperti ini, Miss. Jadi dua-duanya kalimat ini boleh. Oke, yang gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Itu berarti kalau yang I bought the Ferrari which is itu kan berarti itu predikatnya verbnya 2 dong. Itu bought itu dan is borrowed itu is bought. Is itu kan berarti dia verb juga is sama boutnya predikat juga dong ya. Berarti predikatnya 2 dong. Karena ada ini, Miss. Masih ingat ini kelas katanya apa? Conjunction. Kalau di dalam kalimat ada conjunction, subjek predikatnya harus berapa? Harus 2. Berarti yang di atas ini kan cuma pemendekan dan the food eaten ini kan misalnya who eat, berarti eaten-nya ini kan juga verb juga dong. Dia verb memang, Wes. Jadi dia verb, tapi dia bukan sebagai predikat. Masih ingat tidak semua verb bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, tapi ini bukan predikat. Dia verb tapi bukan predikat. Bedakan ya, teman-teman. Makanya saya tidak menggunakan istilah subjek verb, saya menggunakan istilah subjek predikat. Ya, kenapa? Karena tidak semua verb dalam bahasa Inggris bisa jadi predikat. Seperti itu. Oh, kalau yang pakai which is ini, yang di bawah I bought the Ferrari which is ini which is ini yang bentuk asli ini termasuk predikat atau bukan ini? Is borrowed ini. Nah, saya lempar ke teman-teman nih. Guys, is borrowed itu predikat bukan? Ada yang tahu? Is borrowed itu predikat bukan? Bukan. Adverb. Sorry, gimana? Bukan predikat. Bukan. Karena dia diikuti dengan apa? Preposisi. Jadi preposisinya yang mana, Miss? By. Gini. Sebelum predikatnya both. Gini. Preposisi itu, teman-teman, merubah kata benda setelahnya, bukan sebelumnya, ya. Contohnya di dalam tas, bahasa Inggrisnya di dalam tas itu gimana? Back in atau in back? In the back. In back. Nah, ini adalah keterangan satu kesatuan kata, artinya di dalam tas, teman-teman. Oke. Tapi kalau ada kata benda sebelum preposisi itu bukan terikat, itu beda bagian, teman-teman. Misalkan ada kata Ferrari in, misalnya ya, in my garage atau garage, ya. Boleh pakai garage kalau teman-teman British, kalau American ya garage. Nah, pertanyaan saya adalah keterangannya di frase ini yang mana, teman-teman? Ini bukan kalimat ya, karena nggak ada subjek predikatnya, tapi ini namanya frase. In my garage ini adalah keterangan tempat, di dalam garasiku. Nah, Ferrari-nya di situ apakah dia keterangan? Objek. Bukan ya. Kalau ditanyain posisinya apa, kita nggak tahu. Dia kata benda saja. Teman-teman, objek itu kita bisa bilang objek kalau sebelumnya ada kata kerja. Contohnya, I love you. You itu adalah objek. Objeknya apa? Objeknya kata kerja love. Mencintai. Mencintai siapa? Mencintai you. Nah, itulah yang dinamakan objek. Tapi kalau sebelumnya nggak ada apa-apa, kita nggak tahu itu fungsi di kalimat sebagai apa. Ini kita nggak bisa. Oke, dapat ya. Kita nggak bisa itu bilang subjek karena nggak ada predikatnya. Subjek itu tempatnya di sebelum predikat. Kita juga nggak bisa bilang objek kalau sebelumnya nggak ada predikatnya. Seperti itu. Jadi ini kita nyebutnya kata benda atau noun. Jadi masih berupa kelas kata. Karena bukan di kalimat, teman-teman. Kalau subjek predikat itu sudah masuk di dalam kalimat. Nah, terus saya kembali lagi ke sini tadi. Saya pengen meluruskan, teman-teman. Is borrowed itu adalah predikat. Ya, masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat apa aja? Di layar teman-teman masih ada.
Kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja? Satu, Oke. auxiliary verb. Good. Nah, is borrowed itu, teman-teman, dia adalah gabungan dari auxiliary dan verb. Yang mana kalau teman-teman menemukan ada auxiliary verb, apalagi to be-nya adalah is, MR, kalau nggak gitu was, were, fix dia adalah predikat. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya apakah is borrowed di sini predikat, jawabannya iya. Atau gini, kalau teman-teman pokoknya menemukan is, MR, was, were, is, MR, was, were aja ya, sorry. Fix dia adalah predikat, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Kan ada, kalau nggak salah ada yang introvert, apa tuh yang bisa dihilangkan ya, itu yang which is dihilangkan gitu. Pemendekan ya, namanya reduction atau abridgment. Berarti kalau ini Ya. bisa I bought the Ferrari borrowed by Mr. P gitu kan? Nah, itu yang saya sebutkan itu, kalimat di bawahnya itu. Oh iya, berarti kenapa bisa beda gitu? Karena cuma pemendekan dan pemanjangan gitu bisa ketika dipendekkan bukan menjadi predikat, ketika dipanjangkan bisa menjadi predikat. Kenapa enggak dua-duanya predikat saja? Kan cuma reduce aja gitu. Oke, good. Nah, sekarang gini, teman-teman bahasa Inggris, terutama mungkin buat teman-teman yang ini adalah salah satu pendidikan yang saya nggak setuju di Indonesia ya. Contohnya dulu kita di MI atau di SD itu belajar harus pakai rumus. Teman-teman bahasa itu tidak harus dirumuskan. Maksudnya, contoh nih, kita nggak harus misalkan mau bilang A, itu harus seperti itu. Contohnya saya punya kalimat seperti ini. Saya bisa berenang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya bisa berenang? I can swim. I can swim. Alright. Nah, I can swim. Betul, teman-teman. Correct. Boleh nggak saya bilang gini? Boleh nggak? Bisa. Boleh ya? Boleh. Boleh nggak saya bilang gini juga? Boleh juga, teman-teman. Nggak ada masalah ya. Jadi saran saya ke teman-teman ya, untuk bentuk atau grammar itu contohnya yang pertanyaan tadi, kenapa kok which is borrowed itu sama borrowed artinya sama? Ya memang seperti itu, teman-teman. Jadi ada namanya tingkat di bahasa ya, atau unit atau satuan itu ada 3. Ada 4. Yang pertama adalah huruf atau alfabet. Setiap bahasa pasti punya huruf sendiri-sendiri. Ya contohnya bahasa Mesir atau hieroglif itu ya, mungkin teman-teman tahu. Itu dengan alfabet yang kita pakai beda. Arabic atau bahasa Arab itu huruf-huruf yang kita pakai dan mereka itu beda, teman-teman. Oke, jadi saya tulis dulu aja satuan dalam bahasa ya. Jadi letter. Maksudnya kenapa yang borrowed itu enggak verb, enggak tadi yang ditanyakan kan is itu verbnya ya. Kenapa yang borrowed itu enggak verb juga? Dia verb, Miss, cuman bukan predikat. Oh, verb bukan predikat. Iya, kan ada verb kan ada banyak. Auxiliary verb. Ya, kalau yang is borrowed itu auxiliary verb, tapi kalau yang borrowed saja itu adalah verb 3. Masih ingat kalau ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat. Seperti itu. Nah, inilah ya teman-teman yang saya maksud. Ini kita belajar caranya membedakan borrowed yang dia verb 3 sama borrowed yang dia adalah verb 2. Misal nih, saya punya dua kalimat teman-teman ya. Misal saya punya kalimat seperti ini. I borrowed his book. Misalkan yesterday, contoh aja ya, yesterday. Sama kalimat the book borrowed is lost. Misalnya teman-teman. Buku yang dipinjam itu hilang, misalnya seperti itu. Nah, di dua kalimat ini, dua-duanya sama-sama pakai borrowed. Tapi teman-teman tahu nggak kalau dua borrowed ini bentuknya beda? Yang atas itu verb keberapa, teman-teman? Ada yang tahu? Verb 2. That's right. Dia adalah verb 2. Bagaimana teman-teman bisa tahu kalau itu verb 2? Dari keterangan waktu yesterday. Predikat.
Karena dia sebagai predikat, teman-teman. Hati-hati dengan keterangan yesterday. Saya bisa bilang gini nanti kalimatnya ya. Misal kalimatnya saya ganti gini. The book borrowed by Nina yesterday is being borrowed, misalnya ya teman-teman, sedang dipinjam by Mr. P today. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Karena bentuk verb 2 dan verb 3 itu sama. Pertanyaan saya gini, borrowed yang pertama, di sini dia verb 2 atau verb 3? Verb 3. Ya, that's right. Tiga. Kenapa dia verb 3 bukan verb 2? Ada by. Bukan predikat. Which. By. Oke, Bukan satu. Saatnya is Dia being bukan borrowed. predikat. Good. Bagaimana kita bisa tahu dia bukan predikat, Miss? Karena mungkin di situ dia sebagai keterangan, the book borrowed, buku yang dipinjam. Iya, kenapa Maksudnya, itu nggak predikat gitu? Karena saya rasa kalau misalnya the food eaten, eaten-nya juga predikat, is-nya juga predikat gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Ini pertanyaan bagus banget. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari materi kita hari ini. Jadi cara menentukan kalau ada verb yang ada ed-nya seperti ini, apakah dia verb 2 atau verb 3, cara menentukannya seperti ini. Teman-teman harus tahu dulu arti kata dasarnya atau verb satunya. Ya, borrow itu artinya apa, teman-teman? Meminjam. Meminjam. Nah, misal saya bikin kalimat seperti ini. Bolehkah saya meminjam? Terus saya diem. Yang saya ucapkan sudah selesai belum tadi? Belum. Belum ya? Pasti nanti ada pertanyaan apa ke saya? Objek. Apa objeknya? Ya, intinya kehilangan objek. Pasti ada yang tanya, meminjam apa? Gitu. Berarti meminjam itu dia butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, setelahnya borrowed ini ada objeknya nggak? Ada. Yaitu, By. ada nggak? Teman-teman masih ingat objek itu yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek ya? Yang bisa jadi subjek itu apa aja? Noun sama pronoun. Noun. Kalau nggak gitu pronoun. Kalau ada by, preposisi diikuti kata benda, kelas katanya berubah menjadi apa? Verb. Verb Keterangan. atau keterangan. Keterangan bisa nggak jadi objek? Tidak. Nggak bisa ya? Atau gini deh, bisa nggak? Misalkan ada teman saya tanya ke saya nih, kamu mau pinjam apa? Oleh Nina. Tiba-tiba dijawab seperti itu, nyambung nggak? Misal, atau saya tanya ke teman-teman nih, guys mau pinjam apa? Terus tiba-tiba teman-teman jawabnya oleh Nina. Nyambung nggak percakapan kita? Nggak nyambung ya. Nah, berarti by Nina ini bukan objek, teman-teman. Objek itu pasti dikenai sama pekerjaan. Artinya borrowed di sini artinya bukan meminjam. Karena kalau meminjam dia butuh objek. Yang dipinjam apa? Sedangkan di sini nggak ada objeknya, otomatis ini artinya bukan meminjam, tapi artinya adalah dipinjam. Nah, atau kita artikan aja ya, misalkan teman-teman bingung nih, buku itu meminjam oleh Nina kemarin. Bandingkan dengan buku itu dipinjam oleh Nina kemarin. Enak yang mana, teman-teman? Dipinjam. Berarti dia ini adalah dia pasif. Berarti dia verb 3. Seperti itu. Kenapa? Karena aduh keklik teman-teman. Sebentar ya. Aduh malah hilang. Sebentar. Sorry. Oh ini. Nah, jadi sepertinya saya butuh space di sini. Jadi cara menentukannya seperti itu. Ya, jadi apakah dia lampau itu menentukan dia verb 2? Tidak selalu, karena pasif itu juga bisa dilampau, teman-teman. Aktif juga bisa dilampau. Seperti itu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Tapi untuk bentuknya teman-teman sudah paham belum? Ini kan sekarang ini kita sampai penjelasan bentuk dari kata kerja aktif sama pasif. Untuk ini belum, masih ada lanjutannya teman-teman ini nanti ya. Untuk bentuknya kata kerja yang aktif di predikat dan kata kerja pasif di predikat sama kata kerja aktif di non predikat sama kata kerja pasif di non predikat, ada yang masih bingung?
Nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikut, maksudnya ke lanjutannya. Jadi gini, tidak semua kata kerja atau tidak semua verb itu bisa dipasifkan. Oke, teman-teman saya ulangi. Ada kata kerja atau banyak kata kerja itu dia hanya bisa aktif, tidak bisa pasif. Kenapa? Karena dia tidak punya objek. Jadi kata kerja yang bisa pasif atau yang bisa kita pasifkan itu hanya kata kerja yang perlu objek saja. Contohnya tadi meminjam. Meminjam itu kita bisa bilang dipinjam, teman-teman. Contohnya lagi adalah membeli. Kita bisa bilang dibeli. Membutuhkan, dibutuhkan, mencari, dicari, itu bisa. Tapi beberapa kata kerja, contohnya berdiri, itu tidak akan bisa dipasifkan. Misal nih kalimatnya, saya punya kalimat seperti ini. Orang itu, atau Mr. P gitu aja ya, Mr. P sedang berdiri di atap. Coba teman-teman pasifkan, kira-kira bisa apa enggak? Dicoba dulu, misalkan teman-teman punya kreasi di otaknya, nggak apa-apa, keluarin dulu teman-teman. Nanti kita analisa bareng. Atau misalkan dipaksakan nih, kan kalau pasif kan kita tuker teman-teman subjek objeknya. Nah misalnya kita bilang di atap, dipaksain nih, didirikan atau didiri, nggak enak juga didengar ya, di atap didirikan oleh Mr. P. Beda. Satu, artinya beda. Yang kedua, teman-teman, kalimat yang kedua ini nggak ada subjeknya. Karena di atap atau di atas atap, ini keterangan tempat. Diikuti kata kerja didirikan. Diikuti keterangan lagi oleh Mr. P. Preposisi diikuti kata benda. By Mr. P. Itu kalimatnya nggak akan lengkap seperti itu. Nah itu adalah alasan kenapa kata kerja kalau kita artikan dia nggak butuh objek, maka dia selalu aktif. Jadi contohnya kalau teman-teman ini di TOEFL ya yang sering keluar. Kalau teman-teman menemukan kata kerja contohnya ini occur. Ada yang tahu artinya occur? Terjadi itu tidak butuh objek teman-teman. Ya, appear artinya muncul bisa atau nampak atau kelihatan ya atau terlihat. Nah dia nggak butuh objek teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman menemukan ada occurred, ada appeared, sudah pasti dia verb 2 bukan verb 3. Kecuali kalau sebelumnya ada have-nya. Ya, ada have appeared, ada juga have occurred, itu pasti occurred-nya verb 3 ya. Tapi itu aktif ya teman-teman karena bukan to be verb 3. Dan nggak akan teman-teman menemukan ada to be occurred, itu nggak akan ada. Kenapa? Nggak bisa diartikan teman-teman. Diterjadikan itu nggak enak didengar juga. Oke, be appeared, apa nggak bisa diartikan di Indonesianya saja saya bingung nyari arti Indonesianya ya. Intinya adalah kata kerja yang bisa dipasifkan atau kata kerja yang punya kemungkinan dia verb 2 atau verb 3 di dalam kalimat itu hanya kata kerja yang kita artikan dia butuh objek. Contohnya tadi membeli. Nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, tadi pagi saya membeli loh. Pasti teman-teman tanya, membeli apa? Nah, berarti membeli butuh objek. Contohnya lagi, membawa, bring. Nah, misalnya saya bilang, guys, besok saya mau membawa. Nah, pasti teman-teman bingung, membawa apa? Berarti membawa itu butuh objek. Nah, kita bisa bilang dibeli, dibawa, dibutuhkan, dicari, dicuri, itu bisa, teman-teman. Oke. Tapi untuk kata kerja tadi yang nggak bisa dipasifkan tadi, yang nggak butuh objek tadi nggak bisa dipasifkan. Jadi selalu aktif. Seperti itu. Atau saya pakai contoh aja untuk menjelaskan konsep ini ya. Misalkan saya punya dua kalimat. Yang pertama adalah a spider crawled up your shirt. Seekor laba-laba merayap ke atas bajumu. Nah ini nggak bisa dipasifkan. Ya teman-teman. Karena up your shirt itu adalah keterangan tempat. Ke atas bajumu atau keterangan tujuan seperti itu. Intinya dia keterangan karena preposisi diikuti kata benda. Ya, nah kalau kita paksa nanti nggak akan ada subjeknya. Up your shirt is crawled by a spider. Nggak akan ada subjeknya. Up your shirt itu keterangan teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek seperti itu.
Oke. Nah, tapi bandingkan dengan kata kerja yang di bawahnya. Ferguson bought a car today. Nah, di situ bought-nya verb keberapa, teman-teman? Verb 2. Verb 2. Ya, that's right. Verb 2 atau verb 2 ya. Alasannya kenapa? Karena nggak diikuti sebelumnya auxiliary. Kalimat aktif. Kalimat Tapi- aktif juga. Gimana kita bisa tahu itu aktif, teman-teman? Ada akarnya. That's right. Ada a car. A car itu objek. Yang boleh punya objek hanya kata kerja aktif yang saya tadi bilang, teman-teman. Pasif nggak boleh punya objek. Pasti setelahnya ada preposisi, entah by, entah up, entah in, entah from, sebagainya. Ya, intinya kalau ada kata kerja, entah yang mirip verb 2 dan verb 3 kan kadang beberapa mirip. Contohnya but itu verb 3-nya juga bought, teman-teman. Nah, cuma kalau buat verb 3 itu nggak boleh punya objek. Nah, di situ ada a car-nya. Berarti artinya membeli, bukan dibeli. Dia aktif, dia verb 2. Nah, karena ada objeknya yaitu a car, itu bisa kita pasifkan. Jadinya nanti a car was bought by Ferguson today. Kalau aktifnya tadi diartikan Ferguson membeli sebuah mobil hari ini tadi. Kalau dipasifkan, sebuah mobil dibeli oleh Ferguson hari ini tadi. Nah, bisa dibandingkan setelah bought yang atas itu verb 2 ya, teman-teman, ada objeknya yaitu a car. Yang bought di bawah boleh dilihat setelahnya tidak ada objeknya. Dia diikuti preposisi by, diikuti kata benda Ferguson, dia menjadi keterangan. Namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah teorinya untuk pasif aktif. Nah, tapi kayaknya kok udah saya lihat dari teman-teman kayaknya mikirnya sulit banget kayak gitu, ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum ke contoh soal. Atau kalau next ya. Perfect, so we can try. Sorry, gimana? Sorry, brother. Kita bisa praktek untuk memudahkan kita mencerna. Nah, sekarang kita praktek ya untuk memudahkan kita mencerna. Nah, saya di sini punya satu soal, teman-teman ya. Caranya sama, untuk TOEFL, pokoknya kalau untuk soal jenis melengkapi kalimat seperti ini, kita harus cari kelengkapan kalimat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ kita menemukan ada kata kerja ed. Pertanyaan saya adalah, discussed di sini, kata kerja ed di sini dia verb 2 atau verb 3? Verb 3. Verb 3. That's right. Itu adalah verb 3. Alasannya kenapa, teman-teman? Ada by. Keterangan. Karena Oke, good. tidak ada objek. Oke, nggak ada objeknya, tapi setelahnya ada keterangan. Good. Tadi ada yang menyebutkan by, ya, that's right. By itu preposition ya. Preposition nggak bisa jadi objek, teman-teman. Dia merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Artinya discuss, yang kalau verb satunya itu artinya membahas, dan membahas itu butuh objek. Yang dibahas apa? Di situ tidak ada objeknya, berarti di sini artinya bukan membahas, tapi dibahas. Berarti dia bukan predikat, teman-teman. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada predikat, yaitu was proposed. Ya, auxiliary sama verb. Saya tanya lagi ke teman-teman, ini aktif atau pasif predikatnya? Aktif. Pasif. Pasif. That's right, dia adalah pasif ya, teman-teman. Kenapa kok pasif? By lagi keterangan. By Masih Be verb 3. That's right, be verb 3. Masih ingat tadi bentuk, teman-teman. Bentuk kata kerja di predikat ya, yang dia adalah pasif itu adalah be verb 3 dan cuma be verb 3 aja kalau predikat pasif. Oke. Nah, to be-nya yang mana? To be-nya adalah was. Verb 3-nya yang mana? Verb 3-nya adalah propose. Tidak mungkin propose di situ verb 3. To be nggak pernah ketemu verb 3, nggak pernah ketemu verb 2, teman-teman. Dia selalu kedengannya verb ing atau verb 3. Ya, di sini berarti dia verb 3. Seperti itu. Oke, berarti di situ sudah ada predikat ya, intinya yaitu adalah was proposed. Subjeknya was proposed yang mana, teman-teman? supervisor. Iya, ada kata it. Itu adalah subjeknya. Oke. Subjek itu tempatnya di sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Karena di situ sebelum subjek ada conjunction when. Oke. Nah, berarti di sini kita butuh apa?
Di titik-titik. Subjek. Subjek dan predikat. That's right, subjek dan predikat. Good job. Tadi kita sudah dikasih verb 3, teman-teman ya, dan dia pasif karena nggak punya objek. Masih ingat verb 3, masih ingat predikat kalau pasif bentuknya apa tadi? Masih ada di situ di layar? Be. Oke, be sama verb 3. Berarti di sini kita butuh to be, teman-teman. Sama subjek. Cari ABCD yang subjek sama to be. Ya. Yang alpha ada to be-nya nggak, teman-teman? Auxiliary. Adanya auxiliary tapi bukan to be ya. Walaupun to be juga auxiliary, teman-teman. Tapi dia bukan to be. Berarti alpha nggak bisa karena nggak ada to be-nya. Nanti kita butuh objek karena artinya aktif. Ya. Kalau mau jadi pasif harus to be. Oke. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada to be-nya nggak, teman-teman? Ada. Ada ya, yaitu Is. good. Ada is. Kita tahan dulu, jangan buru-buru dulu, teman-teman. Cek dulu yang lain. Yang Charlie adakah to be? Ada. Yaitu Bin. good. Ada been. Been itu juga to be, teman-teman. Ya, karena di situ ada auxiliary had, berarti dia juga bisa jadi predikat. Ini auxiliary-nya ada 2, ada had sama been. Kita tahan dulu lagi. Yang delta ada to be nggak, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. Has itu walaupun dia sama-sama auxiliary, sama kayak to be, tapi dia bukan to be, has itu. Keluarga beda ya. Berarti dia bukan. Dia aktif. Nah, antara Bravo sama Charlie. Nah, untuk menentukan, teman-teman, yang Bravo itu sudah jelas pakai is ya. Is itu dipakai di fakta atau present. Kalau yang Charlie, auxiliary pertamanya kita lihat. Di situ pakai had. Had itu adalah auxiliary lampau atau past. Nah, untuk mengetahui, jadi bedanya Bravo sama Charlie hanya present sama past. Untuk mengetahui apakah kita butuh present sama past, di soal tadi ada petunjuk, yaitu setelah kata when. Conjunction when, teman-teman, itu tenses-nya harus sama. Setelahnya pakai was. Was itu lampau atau present, teman-teman? Lampau. Berarti jawabannya yang mana? Had already been. That's right. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas oleh para direktur ketika dia, maksudnya dia di sini adalah masalah tadi, diajukan kembali atau diangkat kembali oleh para supervisors. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama nih, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal kedua. Ya, sebentar. Caranya sama nih. Saya akan tanya ke teman-teman. Di soal apakah ada predikat, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, berarti di titik-titik kita hutang predikat. Nanti ya. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita butuh subjek dulu. Sebelum titik-titik, dari depan apakah ada subjek? Ada. Yaitu kata? Ada, betul teman-teman. Yaitu kata? Much of the carnage of Yaitu Oke, jadi gini. Much of the itu boleh teman-teman anggap satu kata ya. Sama kayak a lot of, sama kayak, jadi jangan tertipu dengan of-nya teman-teman karena dia satu kesatuan. Jadi kata bendanya adalah carnage-nya. Jadi subjeknya adalah si carnage. Seperti itu. Atau teman-teman juga boleh pecah-pecah much of the-nya. Jadi satu kata juga nggak apa-apa. Nanti much-nya di situ kelas katanya adalah pronoun, teman-teman. Ya, karena much itu juga bisa memiliki kelas kata pronoun atau kata ganti. Berarti subjeknya adalah si much. Oke. Jadi boleh much of the dianggap satu kata, berarti subjeknya carnage, kata bendanya ya. Karena dia penanda jumlah, sama kayak many, sama kayak a lot of, sama. Nah, tapi kalau mau dipecah juga nggak apa-apa. Much itu nanti subjeknya ya sama-sama tunggal, teman-teman ya, karena dia nggak bisa dihitung. Seperti itu. Intinya kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Cek ABCD yang bisa jadi predikat. Nah, sayangnya teman-teman, ABCD itu semuanya bisa jadi predikat karena dia dimulai dengan auxiliary must. Ya, kalau teman-teman menemukan auxiliary terutama modal yaitu must dan teman-temannya itu yaitu will, can, misalnya ada should, ada would, itu adalah modal ya, teman-teman. Modal auxiliary itu fix, dia hanya bisa jadi predikat. Tapi dia harus ada verb setelahnya. Oke, artinya ABCD semua bisa jadi predikat. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah jawabannya yang mana ya, kita cek satu-satu. Kita cek yang pertama dulu.
sebelum kita cek yang pertama gini teman-teman. ABCD itu semuanya menggunakan kata kerja yang sama, yaitu commit. Cuma bentuknya aja yang beda-beda, ya. Commit itu ada yang tahu artinya kata commit? Commit itu sinonimnya adalah perpetrate, teman-teman. Atau mungkin selama ini kita biasa pakai kata kerja ini, do. Ada yang tahu mungkin kalau do lebih familiar, teman-teman. Do itu artinya melakukan. That's right. Nah, tapi bedanya sama do, kalau perpetrate sama commit itu melakukan sesuatu yang buruk, ya, teman-teman. Contohnya commit suicide, melakukan bunuh diri. Commit crime, melakukan kejahatan atau kriminal. Tapi kalau do itu bisa positif, bisa negatif. Biasanya dipakai untuk yang positif. Seperti itu. Itu bedanya. Tapi intinya adalah commit itu artinya melakukan. Misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya ingin melakukan. Terus saya diem. Kalimat yang saya ucapkan sudah lengkap belum, teman-teman? Belum. Belum ya. Nanti pasti teman-teman ada pertanyaan, melakukan apa? Berarti commit itu dia butuh objek. Oke. Nah, dari penjelasan barusan ini tadi, dia selalu butuh objek, teman-teman. Nggak boleh nggak punya objek. Pertanyaan saya ke teman-teman adalah, yang alfa itu bentuknya benar atau salah, teman-teman? Salah. Ya, that's right. Itu adalah salah, teman-teman. Yang alfa itu salah. Salahnya kenapa? Bye. Ada by-nya, ya, that's right. Must commit ini aktif ya, karena bukan be verb 3. Selain be verb 3 itu aktif. Dan aktif itu butuh objek, karena commit-nya tadi memang butuh objek. Oke, sedangkan di sini nggak ada objek, adanya preposition, berarti secara bentuk yang alfa ini sudah salah, teman-teman. Oke, jadi yang alfa jangan dipilih. Kalau yang bravo, must be committed, aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Kalau kita masukkan di titik-titik, nah kita cek setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ada. Ada. Boleh nggak pasif tadi punya objek? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti bravo bisa nggak, teman-teman? Nggak bisa. Bravo nggak bisa. Kita eliminasi ya. Kita hapus. That's right. Good job. Yang Charlie, must have committed itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Aktif boleh punya objek nggak? Boleh. Boleh. That's right. Berarti kita tahan dulu yang Charlie, teman-teman. Oke. Yang Delta, must have been committed itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Nah, tapi setelahnya ada by, teman-teman. Memang pasif tidak boleh punya objek. Jadi objek setelah titik-titik ini nanti itu miliknya preposisi, bukan miliknya kata kerja. Oke, berarti delta juga bisa kalau kita masukkan di sini. Oke, nah bedanya adalah yang Charlie aktif, yang delta pasif. Oke. Nah, untuk mengetahui di situ di titik-titik itu apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif? Kita lihat subjeknya, teman-teman. Tadi kan saya bilang ketika di awal tadi membedakan kata kerja aktif sama pasif, tadi saya pakai contoh. Pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Sama pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Ya. Nah, jadi kita cek kata kerja commit itu melakukan. Namanya melakukan berarti subjeknya harus hidup. Kalau subjeknya benda mati berarti dilakukan atau pasif. Ya. Nah, subjeknya adalah carnage. Nah, di sini tantangan teman-teman lagi nih. Ada yang tahu artinya carnage, teman-teman? Atau sinonimnya adalah hunt. Itu kata kerja. Atau mungkin killing. Membunuh. Ya, pembunuhan atau pemusnahan. Ya, that's right. Perburuan. Good job. Ya, jadi perburuan. Perburuan itu benda mati atau benda hidup, teman-teman? Sorry. Perburuan itu benda hidup atau benda mati? Sorry, tidak terdengar. Hidup. Perburuan ya, teman-teman. Perburuan. Bisa nggak saya bilang, saya adalah seorang perburuan? Nggak, berarti dia benda mati, teman-teman. Mati. Nah, benda mati itu bisa nggak melakukan? Nggak bisa ya, bisanya adalah dilakukan. Berarti dari, ya, that's right. Dari situ berarti kelihatan, teman-teman. Jawabannya yang mana? B. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya, teman-teman. Atau gini, kalau teman-teman misalkan menemukan seperti ini, ada dua kemungkinan yang jawaban dan dia adalah masuk ke dalam konteks verb
Ada dua kemungkinan jawaban benar, teman-teman boleh dengan cara mengartikan. Ya, di sini kita artikan banyak dari perburuan gajah, jerapah dan kucing-kucing besar, kalau yang Charlie ya, pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Itu yang Charlie. Kalau yang Delta, banyak dari perburuan gajah, jerapah dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh pemburu-pemburu yang tidak peduli. Nah, enak yang mana, teman-teman? D. Yang Delta ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Di apa chapter ketiga ini yang bikin sulit adalah teman-teman harus tahu arti, teman-teman. Ya, makanya di awal tadi saya bilang kata kerja secara makna atau ketika diartikan itu ada dua nanti, ada aktif, ada pasif. Jadi teman-teman tantangan pertama adalah harus tahu dulu arti katanya itu. Jadi verb satunya commit tadi apa? Seperti itu. Nanti untuk menentukan apakah bentuknya benar, apakah bentuknya salah. Seperti itu. Apakah dia pasif, apakah dia aktif. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kelatihan buat teman-teman? Atau mungkin ada contoh lain, sebentar saya cek dulu. Oh, ternyata masih ada contoh lain, teman-teman. Caranya sama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman, apakah ada predikat? Apakah teman-teman menemukan predikat? Ada. Yaitu? Was. Good. Ada was ya di situ yang mana diikuti sama verb yaitu dismiss. Itu satu kesatuan, berarti wasnya auxiliary. Nah, pertanyaan saya, dismiss di situ verb keberapa? 3. Verb 3, that's right. Karena to be nggak mungkin ketemu verb 2 ya, teman-teman. Itu verb 3. Nah, was to be verb 3 berarti dia pasif. Dan boleh dilihat setelahnya memang nggak ada objeknya. Itu diikuti preposisi juga, teman-teman. Oke, berarti dia pasif. Oke, subjeknya was dismissed yang mana? He. Ya, that's right. Yaitu he di situ ya. Jangan buru-buru sebelum he ada kata that. Yang mana itu adalah conjunction. Conjunction. Ya, that's right. Kata hubung. Nah, dari tadi kita tarik dari depan ke belakang itu sampai menemukan predikat setelah that. Itu belum ada subjek predikat. Belum ada predikat. Artinya di titik-titik sebelum conjunction harus ada predikat, teman-teman, di situ. Ya. Kita hutang predikat, tapi jangan buru-buru dulu. Sebelum titik-titik, apakah sudah ada subjek? The X-ray treatment. That's right, the X-ray treatments ya. Kata bendanya di treatments-nya, teman-teman. Oke. Nah, berarti sudah ada subjek, kita hanya butuh predikat saja. Masalahnya adalah yang alpha itu bisa jadi predikat karena dia verb 2. Yang bravo juga bisa jadi predikat karena dia ada auxiliary. Yang Charlie juga bisa jadi predikat karena dia juga ada auxiliary verb. Yang delta ada auxiliary verb juga. Nah, semuanya bisa jadi jawaban. Nah, maksudnya semuanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, untuk menentukan jawabannya yang mana, kita lihat perbedaannya ya. Yang alpha itu aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif ya. Good. Nah, give itu artinya memberi. Memberi itu butuh objek nggak? Ya. Ya. Butuh ya. Setelahnya titik-titik atau setelahnya give ada objeknya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti alpha bisa nggak, teman-teman? Yang alpha boleh nggak? Enggak. Nggak boleh karena nanti kita kehilangan objek. Dan kalau diartikan nanti nggak enak. Masa perawatan sinar X memberi secara sehari-hari hingga saatnya memberi apa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya. Berarti alfa kita hapus. Yang bravo itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Good. Dan tadi memang tidak ada objek. Kalau dimasukkan pasif bisa. Kita tahan dulu teman-teman yang bravo. Oke. Yang Charlie aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Boleh nggak kalau dimasukkan di titik-titik? Nggak boleh ya, karena give tadi dia butuh objek, sedangkan dia aktif butuh objek. Nggak ada objeknya, nggak boleh aktif, harus kita pasifkan. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta aktif atau pasif, teman-teman? Pasif ya, good. Dan dua-duanya, berarti delta juga kemungkinan bisa ya, teman-teman. Nah, bedanya bravo sama delta, dua-duanya ini sama-sama lampau. Were sama had itu dipakai di lampau, teman-teman. Jadi bedanya hanyalah di pemakaian penempatan kata keterangannya, yaitu daily-nya. Nah, sekarang ini ada informasi tambahan. Sebenarnya materi ini kita bahas hari ke-7, teman-teman, yaitu mengenai keterangan. Keterangan itu tidak boleh muncul
di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama. Ya, kenapa? Karena subjek sama auxiliary pertama itu boleh disingkat. Contohnya I sama am jadi am, you sama are jadi your. Nah itu kalau ada sesuatu di tengah-tengahnya itu jadi nggak enak, nggak bisa disingkat. Oke, nah otomatis nggak boleh ada keterangan di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama, teman-teman. Nah dari keterangan saya barusan kira-kira berarti jawabannya yang mana? B. Ya, that's right. Jawabannya adalah bravo, ya teman-teman. Jadi daily keterangan itu tidak boleh setelah subjek dan maksudnya gini, tidak boleh di antara subjek dan auxiliary pertama, yaitu head. Oke, bolehnya malah di setengah kata kerjanya nggak apa-apa. Atau di setelah auxiliary pertama boleh, setelah auxiliary kedua boleh. Intinya tidak boleh sebelum auxiliary pertama, ya. Berarti delta ini salahnya hanya di penempatan keterangan saja. Seperti itu. Jadi bentuk, teman-teman. Oke. Kalau diartikan nanti, perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari sampai tiba waktu ketika dia dibawa pulang atau dipulangkan dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh di atas tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita coba, teman-teman ya. Teman-teman coba dulu, habis ini kita latihan. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Yang penting teman-teman ngalami dulu. Apalagi untuk bab yang agak sulit seperti ini, atau agak menantang seperti ini ya. Baik, kita coba dulu. Di sini ada satu soal, seperti biasa, waktunya 30 detik. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat, nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta, ada juga alfa, delta, alfa. Oke, antara delta atau alfa, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Sama untuk struktur jenis seperti ini, atau kita diminta untuk melengkapi kalimat, kita cek dulu kelengkapannya, subjek predikatnya, yaitu chapter 1. Kita lakukan dulu chapter 1. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada was adopted. Ya, itu verb, to be verb 3, pasif, predikat. Subjeknya adalah, nah ini judul lagu, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Oke, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada conjunction, ataupun subjek, ataupun predikat. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau kita cek ABCD, itu semua ada bentuk kata kerja, teman-teman. Yaitu turunan dari kata write. Oke, kita cek satu-satu ya. Yang alfa itu sudah pasti salah. Kenapa? Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih. Karena ada dua kelas kata yang tidak mungkin muncul di paling depan, teman-teman. Ya, yang pertama adalah fanboys, jadi conjunction fanboys. Itu di TOEFL structure tidak pernah muncul di awal kalimat, tidak boleh. Oke, jadi kalau ada titik-titik di depan, di pilihan ganda diawali dengan conjunction fanboys, jangan dipilih. Oke. Kedua, itu adalah predikat. Predikat itu tempatnya selalu setelahnya subjek. Di TOEFL maksud saya ya, teman-teman. Berarti di sini salah yang alfa, karena sebelumnya bos nggak ada subjek. Apalagi di soal sudah ada predikat, mau kita masukkan predikat lagi nanti jadi pemborosan. Alfa nggak bisa, teman-teman. Yang bravo ada subjek, yaitu his writing, artinya tulisannya. Predikatnya adalah was, nanti ada dua subjek, dua predikat, tapi kita nggak punya conjunction. Bravo nggak bisa, kita kehilangan conjunction. Ya. Yang Charlie sama, ada subjek he, ada predikat wrote, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau ada dua subjek, dua predikat di kalimat, kita butuh conjunction ya. Berarti Charlie nggak bisa. Yang delta di situ dia verb 3, berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Dan memang di situ kita tidak butuh predikat karena soalnya sudah punya predikat. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, nanti kalau diartikan written by James A. Bland
Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Black, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke nomor berikutnya, ke nomor 2. Dicoba lagi, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Baik, ada juga ada juga Bravo ya. Alpha, Bravo atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is. Subjeknya adalah Indian summer, kata bendanya di summer-nya ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang, sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita cek ABCD itu ada turunan kata kerja, yaitu kata occur, teman-teman. Ya, artinya occur itu terjadi. Oke. Dan kalau teman-teman menemukan ada occurred, ada ed-nya, fix dia adalah verb 2. Kenapa? Karena terjadi itu tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu selalu aktif, teman-teman. Ya, jadi tidak bisa dipasifkan. Oke, berarti yang alpha occurred itu verb 2 dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan alpha di sini, teman-teman, predikatnya nanti double. Berarti alpha nggak bisa. Oke. Yang bravo occurring. Nah, dia kemungkinan bisa karena dia bukan predikat dan kita juga tidak butuh predikat dan dia aktif ya, karena terjadi atau occur itu hanya bisa aktif, teman-teman. Kita tahan dulu ya yang Bravo. Yang Charlie itu ada verb SES yaitu occurs. Oke. Kalau verb SES itu fungsinya sama kayak verb 2, dia hanya bisa menjadi predikat. Charlie nggak bisa, nanti double predikatnya. Oke. Kalau yang Delta di situ ada subject it, ada predikat occurs. Nah, kalau kita masukkan subjek predikat lagi di sini, kita butuh satu conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, pilihan delta juga nggak ada conjunction. Ya sudah, berarti jawaban satu-satunya ya Bravo tadi ya teman-teman. Berarti jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Jangan takut salah, kita belajar. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Ada juga Delta, baik. Charlie atau Delta. Caranya sama, cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat lay, verb 1, subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada conjunction but, subjeknya adalah kata ganti yaitu others, teman-teman. Jadi others yang ada s-nya ya, itu sudah fix kelas katanya hanya kata ganti saja. Atau pronoun. Pronoun itu kalau di setelah conjunction berarti tempatnya dia sebagai subjek. Kita cari predikatnya. Kalau ditarik ke belakang, nah sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Yang alpha sudah tidak mungkin ya, karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang bravo given berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat.
Yang Charlie verb 1 kemungkinan bisa aktif ya dia. Kita cek apakah ada objeknya. Ternyata setelah titik-titik ada bird. Dia kata benda ya teman-teman, dan berarti Charlie bisa karena aktif punya objek. Kita tahan dulu. Kalau yang delta are given itu pasif. Sedangkan setelah titik-titik tadi ada objeknya. Pasif tidak boleh punya objek. Ya teman-teman, berarti yang delta nggak bisa, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular mengeluarkan telur, maksudnya bertelur. Namun, beberapa yang lain atau yang lainnya, maksudnya ular-ular yang lain, melahirkan atau memberikan kelahiran, atau memberikan gitu ya, atau melahirkan bayi-bayi hidup. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 4 ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, oke, Charlie dan Sally. Ada juga Delta. Baik, antara Charlie atau Delta. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is overheated. Subjeknya adalah it, sebelumnya ada conjunction when. Berarti sebelumnya tadi kita butuh subjek predikat lagi ya. Tapi di depan sudah ada subjek an elephant, berarti di titik-titik kita hanya butuh predikat saja. Oke, cari ABCD yang dia predikat saja. Oke, yang alpha, verb ing berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary, nggak bisa ya teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo ada predikat flap tapi sebelumnya ada subjek lagi yaitu its ears. Nah ini pemborosan subjek ya teman-teman, double nanti subjeknya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat flaps. Dia punya objek karena dia aktif ya. Dan dia flaps itu artinya mengepak-ngepakkan. Mengepak-ngepakkan itu butuh objek. Nggak mungkin saya cuma bilang, coba lihat gajah itu sedang mengepak-ngepakkan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, mengepak-ngepakkan apa? Seperti itu. Nah berarti Charlie kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta flapped, di situ verb 3 ya teman-teman. Kenapa? Kok bukan verb 2? Karena tidak ada objeknya. Sedangkan flap tadi butuh objek. Kalau ada kata kerja yang diartikan butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti itu bukan artinya tapi artinya di atau pasif. Nah, dia berarti verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepakkan telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Oke, antara Charlie dan Bravo ya. Mari kita cek bersama. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada predikat is, subjeknya adalah Emily Dickinson, ada conjunction although. Nah, kita butuh subjek predikat lagi. Tarik ke belakang. Nah, di situ ada kata benda setelah koma ya, yaitu 7 of her poems. Oke, itu kata benda subjek. Kemudian, nah tidak ada predikat. Tiba-tiba diikuti conjunction subjek predikat lagi. Nah, berarti di sini kita kehilangan predikatnya only 7 of her poems, teman-teman. Oke, carikan ABCD yang bisa jadi predikat. Oke. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang bravo, have
auxiliary verb bisa jadi predikat ya. Kita tahan dulu. Yang Charlie auxiliary verb juga bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Yang delta publish itu kemungkinan dia verb 2 itu predikat. Kemungkinan dia verb 3 bukan predikat. Tadi kita butuh predikat. Nah, cara menentukannya gini. Kita harus tahu dulu arti kata publish. Ya, untuk mengetahui apakah dia butuh objek atau tidak. Publish itu artinya menerbitkan, teman-teman. Menerbitkan itu butuh objek ya, nggak mungkin saya cuma bilang, guys, hari ini kita akan menerbitkan. Terus saya diem, pasti teman-teman bertanya, menerbitkan apa? Nah, artinya menerbitkan butuh objek. Kita cek aja setelah titik-titik, ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik di soal itu langsung diikuti conjunction. Nah, berarti ini nggak ada objeknya, artinya kita itu pasif ya publishnya, karena kata kerja yang tidak butuh, yang butuh objek, tapi di soal nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Nah, pasif ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, berarti delta nggak mungkin, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo sama Charlie bedanya adalah yang Bravo itu aktif, yang Charlie itu pasif. Nah, tadi publish butuh objek dan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Ya sudah kita pasifkan. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson sekarang ini merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba lagi ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga ada juga delta, alfa, ada juga bravo. Baik, alfa, bravo atau delta. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada became, subjeknya adalah nama orang yaitu Pearl S. Buck. Kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada conjunction ataupun subjek ataupun predikat lagi ya. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu semua ada turunan kata kerja receive, artinya menerima. Oke, teman-teman. Nah, berarti kita cari kata kerja di sini yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha received. Nah, untuk mengetahui apakah di sini dia verb 2 ataupun verb 3, kita harus tahu dulu arti receive. Tadi artinya menerima, dia butuh objek, teman-teman. Setelah titik-titik sudah ada objeknya, yaitu the Nobel Prize. Otomatis receive di situ aktif karena dia punya objek, artinya menerima Nobel Prize atau penghargaan Nobel. Nah, dia verb 2. Kalau kita masukkan verb 2 di sini predikatnya nanti double alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo to verb 1 itu bukan predikat dan dia aktif, tadi punya objek, jadi kemungkinan bravo bisa kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat tapi tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Yang delta ada predikat lagi yaitu auxiliary verb. Nah, tadi sudah ada predikat yaitu became. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini nanti double pemborosan, teman-teman. Ya, berarti delta nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu, atau atas sastra. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Dicoba dulu teman-teman, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Ternyata tidak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali. Artinya di titik-titik di situ kita butuh predikat. Ya, cari dulu subjeknya. Di situ sudah ada subjek yaitu Dennis Chavez. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke, di situ ada kata kerja elect, teman-teman. Artinya memilih. Memilih itu butuh objek ya. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Berarti kita cari elect yang pasif dan dia predikat. Berarti to be verb 3. Nah, A, B, C, D yang to be verb 3 cuma satu, yaitu yang delta ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang delta. Kalau yang alpha itu ada conjunction when, sedangkan tidak ada predikat sama sekali nggak bisa. Yang Bravo elected di situ dia verb 3, bukan verb 2. Karena tidak ada objeknya. Sedangkan elect itu butuh objek karena artinya memilih. Oke, Bravo berarti nggak bisa karena verb 3 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie memang benar ada predikat was elected tapi ada conjunction atau kata bung who. Nggak bisa kita masukkan conjunction jika subjek dan predikatnya cuma satu. Ya berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan ke kursi Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu, tarik dari depan ke belakang. Sama sekali nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di titik-titik di situ kita butuh predikat ya teman-teman. Cek dulu apakah sudah ada subjek, ternyata di depan ada kata experiments teman-teman. Oke, berarti sudah ada subjek, kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha kemungkinan bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Yang Bravo juga bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Yang Charlie juga bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Yang Delta yang nggak bisa ya. Jadi yang nggak mungkin jadi jawaban adalah Delta. Jadi antara Alpha, Bravo, sama Charlie. Bedanya adalah yang Alpha itu aktif teman-teman. Oke, dia present. Kalau yang Bravo dia aktif tapi lampau atau pas. Kalau yang Charlie itu pasif dan lampau. Nah, untuk mengetahui, pertama kita cek dulu apakah kita butuh aktif atau pasif dulu ya untuk mengeliminasi. Oke, kalau untuk mengetahui kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu kata kerja conduct itu artinya apa. Conduct itu artinya melakukan, tapi yang baik ya teman-teman, sama kayak do tadi. Oke. Nah, melakukan itu butuh objek. Kita cek setelah titik-titik apakah ada objek. Ternyata setelah titik-titik tidak ada objek. Berarti di sini kita tidak bisa memakai melakukan. Kita bisanya bilang dilakukan. Berarti pasif. Nah, predikat yang pasif tadi cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya sudah, jawabannya berarti yang Charlie ya teman-teman. Nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda bergerak atau telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor 9, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha dan Bravo. Kita cek bersama ya, cari predikat dulu di soal.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is called. Oke, cari subjeknya. Nah, di depan itu ada kata benda raw materials, tapi hati-hati teman-teman. Raw materials di sini bukan subjek. Kenapa? Walaupun dia kata benda kok bukan subjek. Karena predikatnya tadi pakai is, teman-teman. Is itu dipakai untuk subjek tunggal. Jadi subjek satu. Sedangkan di situ kata bendanya ada S-nya. Oke, itu jamak. Berarti nggak bisa pakai is, harusnya pakai are. Artinya kata benda raw materials ini bukan subjek, teman-teman. Dia adalah objeknya sesuatu di sini. Oke, artinya kita masih kehilangan subjek di situ. Nah, kalau kita cek ABCD di pilihan itu ada kata kerja, ya, yaitu dari kata transform. Dan kata kerja itu kalau kita mau jadikan subjek, itu pilihannya cuma satu, yaitu gerund atau verb ing. Oke, dan apalagi di situ punya objek, jadi yang aktif, ya. Kalau yang alpha transform itu verb 1, nggak bisa predikat kita masukkan di awal kalimat, nggak bisa, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa, ya. Kalau yang bravo transforming, nah kemungkinan bravo bisa, dia aktif punya objek, dan verb ing dia bisa jadi gerund atau noun, ya, tempatnya di subjek nggak apa-apa. Kita tahan dulu. Yang Charlie, nah di situ juga gerund, being transform, tapi dia pasif, teman-teman, to be verb 3, ya, dan dia pasif itu nggak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objek raw materials. Berarti Charlie nggak bisa. Kita butuh preposisi dulu di situ. Oke. Kalau yang delta, nah ada conjunction when. Sedangkan subjeknya cuma satu, yaitu transforming raw materials. Predikatnya cuma satu, yaitu is called. Nggak bisa di kalimat cuma satu subjek, satu predikat kita masukkan conjunction. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Nanti kalau kita mau artikan, artinya adalah merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna, disebut dengan manufacturing atau proses perakitan. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang notice nih. Sir, itu kan pasif, is called, to be verb 3. Kenapa setelahnya kok ada objeknya? Nah, sebelum teman-teman tanya, saya jelaskan dulu. Beberapa kata kerja, teman-teman, itu kalau dipasifkan boleh punya objek. Nah, ini hanya beberapa saja, sedikit, teman-teman. Oke. Untuk daftarnya, saya tulis di hari ketiga. Jadi folder hari ketiga di Drive. Nah, mungkin penjelasannya dulu. Kenapa kok dia pasif boleh punya objek? Karena call, teman-teman, kata kerja call yang artinya menyebut, ya, tadi, atau memanggil misalnya. Menyebut atau memanggil, tergantung objeknya dia benda hidup atau benda mati. Kalau dia aktif, itu objeknya ada dua. Jadi dia punya dua objek, atau istilahnya di grammar ditransitif, itu hanya istilah. Intinya teman-teman paham kalau call itu punya dua objek. Contohnya nanti di kalimat seperti ini. Saya memanggil adik saya, misalkan Naruto. Contoh ya teman-teman. Saya memanggil adik saya Naruto. Nah itu kalau di Inggriskan, I call my little brother atau little sister atau little sibling gitu ya, Naruto. Nah kalimat ini subjeknya satu, yaitu I. Subjeknya ya. Predikatnya satu, yaitu call. Nah tapi objeknya ada dua. Yang pertama adalah adikku, yaitu my little sibling. Kemudian objek kedua adalah Naruto. Oke. Nah nanti kalau dipasifkan, itu nanti jadinya adalah my little sibling, atau little brother atau little sister gitu ya teman-teman, is called Naruto by me, atau by me-nya dihilangkan nggak apa-apa teman-teman. Jadi adikku dipanggil Naruto olehku. Seperti itu. Nah, nanti kalau Naruto-nya itu kita tambahi by, teman-teman, artinya nanti beda. Jadi misalkan seperti ini artinya nanti beda dengan yang pertama tadi. Saya memanggil adik saya Naruto, ya, itu berarti Naruto itu adik saya. Oke. Tapi kalau yang kalimat kedua, adik saya dipanggil oleh Naruto. Berarti Naruto ini orang yang berbeda. Dia melakukan pemanggilan kepada adik saya. Seperti itu. Ya, makanya called ini boleh punya objek. Kenapa? Karena ketika dia aktif, objeknya boleh ada dua. Seperti itu. Jadi yang hilang cuma satu, teman-teman. Yang satu tetap sebagai objek. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah, nah untuk kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan boleh punya objek, sudah saya tulis di
Drive hari ketiga ya, teman-teman nanti bisa download di situ. Nggak perlu dihafal, saran saya dipindah aja, ditulis lagi, karena ketika teman-teman menulis, otak kita merekam otomatis. Kalau lupa tinggal buka. Tapi kalau teman-teman cuma ingat, cuma dilihat, trust me akan hilang, teman-teman. Oke, karena saya sudah mengalami seperti itu. Banyak vocab saya yang hilang, seperti karena cuma diingat-ingat. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, nomor 9, sebelum lanjut ke nomor terakhir. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada lanjut ke nomor terakhir, nomor 10, teman-teman. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, ada jawaban alpha, ada juga delta, alright. Baik, antara alpha atau delta, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is. Hati-hati dengan kata that di situ, teman-teman. That di situ bukan conjunction, ya. Kenapa? Karena tidak ada subjek setelahnya that. Kalau conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat, teman-teman. Apalagi kalau that itu kita anggap conjunction, nanti kita kehilangan subjek, kalimatnya nggak jadi, nggak lengkap. Oke, jadi that itu artinya itu, dia bukan bahwa, bukan yang. Dia adalah kata ganti atau pronoun, ya. Itu adalah subjeknya. Jadi kalimat ini sudah punya subjek, sudah punya predikat. Nah, kalau kita cek di pilihan ABCD, itu ada turunan kata dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, kalau di sini kita mau masukkan kata kerja yang bukan predikat, nah harusnya kalau verb ing berarti butuh objek. Tapi di titik-titik tidak ada, setelah titik-titik nggak ada objeknya. Oke, berarti kita harus carikan yang pasif. Artinya nanti dibandingkan, berarti yang verb 3. Oke, jawabannya sudah ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Kalau yang alpha nanti kita butuh objek setelah comparing, karena comparing itu dia butuh objek. Oke, nanti diartikan pun nggak enak. Ya, kalau yang bravo sama, bravo sama alpha itu artinya cuma bedanya yang bravo ada untuknya. Jadi untuk membandingkan. Nah, membandingkan apa? Setelahnya nggak ada. Ya, berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie have compare, nah dia predikat. Kita nggak butuh predikat karena titik-titiknya di paling depan. Predikat tidak mungkin muncul paling depan. Dan di soal tadi kita sudah punya predikat yaitu is. Artinya kita nggak butuh predikat lagi, nanti pemborosan. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Compare di situ dia verb 3, teman-teman. Karena nggak ada objeknya tadi. Sedangkan compare verb satunya itu dia butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti fix dia adalah verb 3. Oke, alias pasif. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah delta. Nah, mungkin memang chapter ketiga ini agak sedikit menantang ya, sedikit sulit teman-teman, karena menuntut kita mengartikan dan menganalisa setelahnya. Oke, nah tapi nggak apa-apa, trust me, ketika teman-teman hajar sering-sering pakai latihan itu nanti akan jadi insting, teman-teman. Itu yang saya pakai ketika saya tes. Jadi, dan saya tes berkali-kali, sering tes teman-teman, seperti itu. Dan yang saya kasihkan ke teman-teman ini adalah teknik yang saya pakai, seperti itu. Nanti kalau teman-teman ketika mengerjakan latihan yang saya kasih di Drive, butuh pertanyaan apapun bisa japri saya, ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Oke, you're welcome. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya? Masih kurang paham nomor 5 dan 9. Oke, kita balik ke nomor 5 dan 9, teman-teman ya. Nomor 9 dulu, yang dekat dulu. Nah, kita cari predikat dulu. Yes, kita tarik dari depan ke belakang ya. Di situ ada is called. Oke, itu adalah predikatnya. Kita carikan subjeknya dulu, kata benda.
Nah, di setelah titik-titik itu memang ada kata benda yaitu raw materials. Oke, tapi itu bukan subjek. Kenapa? Karena tidak agree, tidak apa ya, tidak cocok, tidak match. Oke, jadi kalau is itu subjeknya harus tunggal, kata bendanya tidak boleh ditambahkan SIS. Artinya raw materials kata benda di sini dia bukan subjek, Miss. Tapi dia adalah objek. Jadi kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak subjek ya objek. Seperti itu. Nah, tapi di situ nggak mungkin objeknya preposition karena kita butuh subjek dulu di sebelum predikat, ya. Jadi di situ kita butuh subjek. Nah, kata kerja itu bisa jadi subjek. Caranya harus kita rubah jadi gerund, yaitu verb ing, Mas. Contoh nih, memancing adalah hobiku. Atau jangan memancing deh. Misalnya gini, membaca novel horor misalnya ya adalah hobiku. Misal teman-teman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kalimat ini? Membaca novel-novel horor adalah hobiku. Bahasa Inggrisnya seperti gimana teman-teman? Boleh nggak saya bilang seperti ini? Read horror novels is my hobby. Enggak. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Verb-nya di depan. It-nya. Karena predikat nggak boleh. Oke, good. Ada predikat di paling depan dan predikatnya dua nanti. Ada is, itu to be, ya, linking verb namanya. Intinya dia to be, yaitu predikat. Kemudian ada verb 1. Verb 1 itu fungsinya dia jadi predikat, ya, teman-teman. Nah, berarti ada double predikat, itu satu. Yang kedua, tadi ada predikat itu tidak boleh paling depan. Nah, yang paling depan itu atau sebelumnya predikat itu tempatnya subjek. Nah, di sini membacanya itu dia yang diomongin, yang pengen kita bahas. Membaca novel-novel horor itu yang pengen kita bahas atau namanya adalah subjek, ya. Nah, subjek itu bisa dibuat dari kata kerja, tapi kata kerjanya harus kita rubah dulu jadi kata benda. Atau namanya adalah gerund, yaitu verb ing, teman-teman. Jadi read horror novels is my hobby itu salahnya di read-nya, harusnya Reading. that's right. Reading horror novels is my hobby. Nah, kenapa di situ pakai is? Kok bukan pakai are? Kan novels, jamak. Teman-teman, yang kita omongin di sini membacanya. Yang hobi yang merupakan hobinya tadi adalah membacanya, bukan novel-novelnya, ya. Jadi kata bendanya adalah di readingnya, subjeknya adalah di readingnya. Horror novels itu bukan subjek, dia sebagai objek dari gerund. Oke, dan gerund itu selalu nggak bisa dihitung, makanya dia selalu pakai is. Atau kalau kata kerja ya kata kerja verb SIS kalau present. Ya, seperti itu. Jadi reading horror novels is my hobby. Seperti itu. Oke, contoh lagi nih, misalnya yang mungkin agak gampang tadi yang memancing. Memancing bisa membuat saya gembira misalkan. Misal teman-teman, memancing bisa membuat saya gembira atau senang. Bahasa Inggrisnya gimana? Fishing. Good. Fishing. Bisa bahasa Inggrisnya? Can. Can. Oke. Membuat? Make. Saya tapi di belakang pakainya? Me happy. Me. Good. Me happy. Atau engaged juga bisa. Jadi fishing can make me happy. Memancing bisa membuatku senang. Nah, itu subjeknya fishingnya, gerund teman-teman. Oke, nggak bisa kita bilang fish can make me happy. Nanti artinya jadi beda. Jadi artinya ikan bisa membuatku senang. Seperti itu. Ya, jadi kalau fish yang artinya memancing jadi subjek harus diingkan, harus digerundkan. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah mungkin ada pertanyaan mengenai nomor 9 atau masih ada yang bingung? Nomor 9 kalau masih ada yang bingung, bingungnya di mana supaya saya bisa memberikan treatment atau arahan untuk menjawabnya. Atau yang lain juga boleh, yang bingung dari nomor 9 di mananya, teman-teman. Nanti biar saya arahkan. Oke, clear ya nomor 9. Sekarang nomor 5. Kita ke nomor 5, teman-teman.
Dan memang untuk aktif pasif ini penting sekali untuk teman-teman kuasai. Karena pasti ketika teman-teman tes tadi menemukan ada kata kerja yang ada ed-nya. Nah, itu kita di sini membiasakan. Jadi hari ini kita perkenalan dulu, nanti dari latihan saya pengen teman-teman membiasakan diri untuk melatih menentukan kata kerja di soal itu apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3. Ya, untuk menentukan apakah dia predikat atau bukan, seperti itu. Kemudian nomor 5, nah caranya sama teman-teman. Kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is. Oke, kalau ada to be pasti dia predikat. To be yang is, am, are, was, were ya, teman-teman. Fix dia predikat. Kemudian subjeknya is di sini adalah Emily Dickinson. Nah, sebelumnya subjek itu ada kata although dia conjunction. Nah, artinya kita butuh subjek predikat lagi di belakang. Tarik ke belakang di setelah koma, di situ ada kata benda, yaitu only 7 of her poems. Hanya 7 dari puisi-puisinya. Nah, itu adalah subjek. Nah, tapi subjek ini belum punya predikat. Karena kalau kita tarik ke belakang, setelah titik-titik kita ketabrak sama conjunction. Conjunction itu pasti memulai klausa baru atau kesatuan baru, teman-teman. Ya, berarti kesatuan yang subjek ini belum lengkap. Kita carikan dulu predikatnya nanti. Ya. Nah, kalau yang bawah itu ada conjunction, subjek, predikat lagi, nggak apa-apa. Di kalimat itu, kalau mau ada 2 conjunction, teman-teman, subjek predikatnya nanti ada 3. Nah, di sini ada 1 subjek, 2 subjek, 3 subjek. Predikatnya tapi cuma 2, yaitu is sama was yang di bawah. Oke. Nah, di titik-titik di situ berarti kita butuh predikat. Oke, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alfa sudah pasti nggak bisa ya, Miss. Karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat. Walaupun dia juga verb, kelas katanya kata kerja. Tapi dia bukan predikat. Tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang Bravo have published, nah auxiliary verb kemungkinan dia bisa jadi predikat. Kalau ada auxiliary verb pasti dia predikat ya. Kalau yang Charlie ada were published sama auxiliary verb, kemungkinan dia bisa jadi predikat juga. Kita tahan dulu yang Bravo sama Charlie. Kalau yang Delta publish yang ada kata kerja yang ada ed-nya itu bisa saja dia verb 2 ketika berdiri sendiri seperti ini ya. Bisa saja dia verb 3. Kalau dia verb 2 bisa jadi predikat. Ya. Kalau dia verb 3 tidak bisa jadi predikat. Jadi salah nanti kalau dia verb 3. Nah, cara menentukan apakah yang delta ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata publish verb 1-nya. Kata dasarnya. Ya, publish itu di situ sudah saya tuliskan, artinya adalah menerbitkan atau mempublikasikan. Oke, yang mana nggak mungkin saya cuma bilang, guys, orang itu kemarin menerbitkan. Atau guys, orang itu kemarin mempublikasikan. Nah, terus saya diem, pasti teman-teman bertanya, mempublikasikan apa? Nah, artinya mempublikasikan atau menerbitkan butuh objek. Kita cek setelah titik-titik ada objek atau tidak, supaya kita tahu published di situ dia verb 2 atau verb 3, aktif atau pasif. Ya. Ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya, Miss. Nggak ada kata benda atau kata ganti sebagai objeknya. Berarti di situ artinya bukan menerbitkan, tapi artinya adalah diterbitkan, yang mana dia verb 3. Verb 3 berdiri sendiri, tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat, berarti delta nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang Bravo have published itu aktif ya, karena bukan to be auxiliary-nya. Pasif di predikat itu to be verb 3. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau aktif itu kita butuh objek. Tadi kita sudah cek setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti Bravo nggak bisa. Nanti kalau diartikan nggak lengkap. Misal Bravo nih kita masukkan di titik-titik ya. Kita artikan. Meskipun Emily Dickinson itu merupakan atau sekarang itu merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal. Hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup. Gak enak kan didengar teman-teman? Pasti ada pertanyaan, mempublikasikan apa? Kayak gitu. Berarti Bravo bukan, salah. Kalau kalimat ambigu atau tidak selesai itu berarti bukan kalimat. Ya, namanya kalimat itu informasi yang pengen kita sampaikan. Jadi harus lengkap, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie itu pasif. Nah, ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Karena pasif memang tidak butuh objek. Di titik-titik tidak ada objeknya. Nah, nanti kalau kita artikan, meskipun Emily Dickinson itu sekarang merupakan seorang pujangga Amerika yang dikenal atau yang terkenal,
Hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup. Seperti itu. Gimana teman-teman? Dari penjelasan saya mungkin ada yang masih bingung, atau kalau bingung tolong disampaikan di mana bingungnya supaya saya bisa tutup ya, teman-teman. Maksudnya bisa saya jawab. Oke, dapat ya berarti Miss? Oke, that's good. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, saran saya dan saya mohon untuk ditanyakan supaya tidak ngambang seperti itu. Saya pengen teman-teman paham ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nah tadi saya pengen teman-teman paham dari apa? Dari latihan yang saya sudah buat di folder hari ketiga mengenai aktif pasif. Nah itu tantangan buat teman-teman supaya nanti ketika teman-teman tes itu biar jadi insting. Maksudnya insting itu gampang sekali, nggak perlu mikir-mikir susah lagi karena mikir-mikir susahnya sudah sekarang teman-teman. Ya intinya teman-teman hajar dulu latihan. Kalau butuh apa-apa bisa japri saya, ya teman-teman. Baik, thank you ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup, atau nanti ketika tiba-tiba ada pertanyaan ketika sudah di luar kelas, bisa langsung japri saya, teman-teman. Thank you so much for having me today, everyone. See you next time when I see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone and have a great day.